Ada yang menarik nih beberapa hari terakhir ini. Saking susahnya ujian praktek SIM C di Indonesia, Kapolri Listio Sigit Prabowo sampai bilang kalau kita bisa lulus ujian praktek SIM C, otomatis jadi pemain sirkus. Halo, gue Yos. Gue merasa sedikit tergelitik ya, abis dengar masukan Pak Kapolri tentang susahnya ujian praktek SIM C, terutama materi zigzag dan angka 8. Pak Sigit minta buat dievaluasi ulang nih, dan dibuat agar lebih relevan sama masa sekarang. Sebetulnya materi angka 8 dan zigzag ini udah ada di peraturan Kapolri Perkap nomor 9 tahun 2012 tentang surat izin mengemudi. Di pasal 62 disebutkan kalau ujian praktek sepeda motor itu meliputi zigzag, angka 8, dan berbalik arah atau U-turn. Dirjen Korlantas Polri, Brigjen Yusri Yunus sempat bilang, mengenai ujian angka 8 dan zigzag ini sebenarnya untuk sekedar mengetes refleks pengendara jika menghadapi kecelakaan di jalan. Tapi balik lagi, menurut Pak Kapolri, ujian praktek itu jadi mirip buat ujian pemain sirkus katanya. Ya, karena kalau yang lolos dari situ pasti nanti lulus bisa jadi pemain sirkus. Dan dia bahkan bilang di ruangan itu, misalnya ada 200 orang yang ada di ruangan itu pada dites semua. Yang lulus paling-paling cuma 20 orang aja katanya. Saya kira ini yang di sini kalau ujian saya uji dengan baterai tes yang ada ini, mungkin dari 200 ini yang lulus paling 20. Nggak percaya, atau hari ini langsung saya bawa ke Danu Mogot, kalian langsung saya uji. Jadi akhirnya Pak Kapolri ini kasih instruksi ke anak buahnya buat coba studi banding nih ke luar negeri. Biar tahu nih, di luar negeri ujian prakteknya tuh kayak gimana sih. Pak Sigit ngingetin juga kalau tujuan dilaksanakannya ujian mendapatkan SIM itu demi keselamatan para pengguna jalan. Jangan sampai karena ujian prakteknya susah, ujung-ujungnya jadi malah di bawah meja. Nggak tes, tapi malah lulus gitu. Jangan terkesan bahwa pembuatan ujiannya khususnya praktek ya, ini hanya untuk mempersulit dan ujung-ujungnya di bawah meja. Nggak tes, malah lulus. Ini harus dihilangkan. Di sisi lain ada juga tanggapan dari anggota Komisi 3 fraksi P3, Pak Arsul Sani. Dia bilang evaluasi pembuatan SIM nggak boleh cuma bertumpu pada upaya agar warga nggak dipersulit gitu. Dia juga berharap biar aspek pengawas juga diperketat, terutama sama pungli-pungli atas tarif resmi pembuatan SIM. Karena ternyata menurut Pak Arsul, beliau dapat banyak laporan nih tentang keluhan masyarakat dalam membuat SIM karena biaya pembuatan SIM yang lebih besar dibanding tarif resmi. Meskipun pembayaran udah dilakukan melalui bank penerima. Ya, semoga masalah pungli ini juga bisa cepat selesai ya. Dan ngomongin tentang ujian praktek SIM C nih. Jujur, gue pribadi juga seorang pengendara motor yang berkali-kali gagal ujian praktek ini. Dan ngeselinnya nih ya, setiap kali gagal itu kita baru boleh balik ke sana dan coba lagi 2 minggu kemudian. Nunggunya lama dan itu kan hari kerja ya. Jadi bener-bener menurut gue cukup ngerepotin gitu. Gue sampai bolak-balik ke sana 3 kali buat tes praktek. Dan menurut pengalaman gue pribadi, sebenarnya yang susah itu bukan zigzag atau angka 8, tapi malah U-turn-nya. Ini gue ceritain nih ya, kenapa waktu itu susah banget menurut gue. Jadi saat itu kita harus bisa puter balik di dalam kayak semacam pembatas-pembatas gitu. Dan yang terpenting itu nggak boleh nabrak pembatas dan nggak boleh turunin kaki. Masalahnya Pak, itu putranya ya ampun sempit banget, astaga. Gue berkali-kali gagal cuma di bagian U-turn itu doang, gara-gara turunin kaki. Karena ya kalau nggak turunin kaki dan tetap maksa belok, itu pasti gue nabrak pembatasnya gitu. Kalau misalnya kita pikirin juga, di dunia nyata juga kan kalau kita mau U-turn, turunin kaki juga kan nggak masalah ya. Lagi pula U-turn kita nggak perlu buru-buru gitu ya kan, kayak kayak nggak harus gitu kan. Dan itu bukannya gue nggak latihan ya. Jujur gue sendiri juga latihan sendiri deket komplek rumah gue, biar latihan muter U-turn itu bisa gitu. Dan itu gue lakuin berhari-hari. Dan setiap kali datang ke sana buat ujian praktek, gue gagal lagi. Bener-bener capek menurut gue waktu itu. Tapi di satu sisi, karena gue ujian praktek bareng bapak gue, ternyata bapak gue nih bisa lewatin U-turn itu sekali coba.
Jadi gue sebetulnya mikir, ada kemungkinan motor yang gue pakai itu kayaknya nih ya, punya radius putar yang agak lebar gitu. Jadi setiap kali nyobain, udah mentokin stang nih. Pas udah di pojok, dak langsung begitu kan. Tetap aja ujung roda itu pasti mau nabrak pembatasnya gitu. Jadi ya gimana ya, susah juga gitu. Dan ada yang menarik juga nih, Kapolres Sragen coba tantang anak buahnya, para kapolsek buat coba ujian praktek untuk dapat SIM C di materi yang zigzag, dan sayangnya 6-6-nya nggak ada yang lolos ujian itu. Bahkan Kapolres sampai janjiin hadiah 1 juta rupiah buat orang yang bisa lewat jalur zigzag itu. Tapi dari 6 kapolsek itu nggak ada satupun yang berhasil gitu. Ya jadinya duitnya balik lagi ke kantornya Pak Kapolres ya. Tapi ada kabar gembira nih buat teman-teman yang mau bikin SIM C. Ternyata kita sekarang udah bisa latihan gratis di lokasi Satpas SIM Daan Mogot. Dan buat peserta yang gagal, katanya sih kita masih bisa punya kesempatan lagi buat ikut ujian prakteknya di hari yang sama. Atau kalau mau pilih hari lain juga bisa. Ini ya agak melegakan sedikit lah ya, karena kita nggak harus nunggu 2 minggu lagi buat ujian praktek. Karena kalau menurut gue agak buang-buang waktu juga kita ke sana, padahal itu cuman perihal kita nurunin kaki doang gitu. Nurunin kaki sekali, 2 minggu lagi kita datang ke sana. Nunggu lagi. Kita harus izin lagi, entah itu ke kantor atau kita izin kemana buat tes prakteknya itu, ya ampun. Oke lah, kira-kira begitu aja video hari ini. Menurut teman-teman gimana? Ada yang pernah kesusahan ujian praktek SIM C juga nggak nih? Komen di bawah ya. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe channel ini buat bantu dukung channel ini biar semakin berkembang. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.